COVID-19 semakin mengkhawatirkan, beberapa wilayah di Indonesia menerapkan pembatasan kendaraan untuk masuk ke dalam kota. Jika tidak memenuhi sejumlah syarat, ya tidak bisa masuk. Seperti video berikut. Saya ngekos di Surabaya. Kan? Kameranya? Ya, itu bukti dong. Ya. Saya ngekos di Surabaya. Pengendara mobil ini menolak untuk diminta aparat kepolisian untuk putar balik. Yang ngotot bahwa dirinya ngekos di Surabaya dan mau masuk ke sana bermodalkan sebuah kunci. Sekarang saya bawa kunci kos, Bapak mau ikut saya ke kunci kos. Kenapa saya harus menganut sampean? Ketika ditanya petugas, ia tidak membawa sejumlah persyaratan seperti surat bebas COVID-19, kartu sudah vaksin, hingga keterangan dari RT RW. Saya anak kos. Ya. Ada surat keterangan kosnya nggak dari Pak RT Pak RW? Ya saya nggak tahu, Pak. Ya, saya baru aja dari jualan Kerto Permai. Yang lainnya kos pun dia menunjukkan surat keterangan dari RT RW-nya. Loh, mana saya tahu, Pak, di peraturan tidak ada dijelaskan kok. Ya, sebaiknya kalau emang ada aturannya, jangan dilawan ya, Mas. Gak cuma si Mas aja nih yang salah, malah marah. Masih banyak juga terjadi di negeriku tercinta ini. Orang-orang unik bin ajaib alias yang salah malah jadi lebih galak pol. Kamu sampai tempelin kayak ginian. Pemirsa, sebelum melihat video ini, kita ambil nafas dalam-dalam dulu yuk, biar emosinya tetap terjaga. Jadi, ada ibu-ibu nih pemirsa, merekam video kalau dirinya nggak terima mobilnya ditempelin tulisan pakai lakban oleh seseorang. Penyebabnya apa? Si ibu ini parkir di depan ruko orang lain yang menghalangi mobil pemilik dan pelanggan untuk masuk ke ruko. Kan bebas. Kamu sampai tempelin kayak ginian, mobil jadi kotor semua. Tunggu sampai siang baru saya tempelin. Kita dari tadi nggak bisa masuk. Kamu beli. Udah salah karena parkir sembarangan, bukannya minta maaf atau langsung memindahkan mobil. Si ibu malah marah-marah sambil bilang, kamu beli parkiran di sini, kamu beli sama parkirannya. Jadi kotor semua. Tunggu sampai siang baru saya tempelin. Kita dari tadi nggak bisa masuk. Kamu beli. Niatnya si ibu sih videoin biar dapat pembelaan dari warganet. Nyatanya semua malah membela pemilik ruko. Seperti, ya jelaslah yang punya toko marah, Anda sudah menutupi tempat usahanya. Ada juga yang bilang, dia yang videoin, dia juga yang kena malu. Bu. Jadi sudah jelas ya Bu, kalau orang beli ruko, ya sudah pasti satu paket sama parkirannya, bukan punya umum. Ada lagi nih pemirsa, kelakuan emak-emak yang bikin bingung. Dalam video terlihat seorang petugas PLN di Makassar memungut uang yang dibuang-buang oleh ibu berdaster biru. Padahal si ibu tersebut ditagih oleh petugas karena sudah menunggak tidak membayar tagihan listrik. Aduh ibu, kan bisa ngomong baik-baik ya. Sudah salah menunggak, malah lebih galak. Aksinya tersebut juga memicu reaksi warganet. Ada yang bilang putus listriknya, blacklist dari PLN. Sampai memberi semangat kepada petugas PLN yang mendapat perlakuan tidak enak dari si ibu. Gimana Bu? Sudah bikin video minta maaf belum? Namanya aja busway ya, jalur khusus bus Transjakarta, bukan jalur umum. Nah, pemotor seperti ini jangan ditiru ya pemirsa. Udah tahu salah karena lewat busway, ditegur malah ngamuk ngajakin petugas duel. Endingnya, mau pergi sambil marah-marah, petugas busway ambil kunci motornya. Ayo lo, ayo minggir, bawa motornya.
Dari video berikut kita belajar ya pemirsa, kalau menegur yang salah adalah tugas kita semua, bukan hanya petugas. Jangan dibiasain, Pak. Ini buat jalan kaki, bukan buat jalan motor. Seorang pejalan kaki merekam video suasana jalan raya yang padat dan banyak pemotor memotong dengan menaiki trotoar. Salah satunya ibu pengemudi ojol ini. Awalnya saat diberhentikan, ibu ini marah-marah, merasa tak terima ditegur karena melewati trotoar. Jangan dibiasain, Pak. Ini buat jalan kaki trotoar. Ibu juga yang sopan. Ini buat jalan kaki. Setelah perdebatan panjang, ibu tersebut pergi. Puncaknya, ternyata dia kembali lagi dengan berjalan kaki dan memukul perekam video yang menganggapnya bukan petugas, kok berani menegur. Pejalan kaki, Bu. Kamu orang siapa? Hah? Enggak, dia pejalan kaki, saya di sini kita bilang dia bukan petugas dia. Lah ngapain Ibu marah-marah kalau nggak salah? Aksi ibu itu bahkan membuat jalanan yang macet semakin ramai klakson dan orang berteriak. Bu, nih ya, trotoar itu jalur pejalan kaki. Kasihan sekali pejalan kaki. Udah kadang trotoar dibuat jalan, sekarang ditambah pemotor. Terus harus lewat mana dong? Emang kalau udah mama di jalan raya gak ada tandingannya. Dalam video terlihat seorang emak-emak pengendara motor yang mengenakan jilbab krem dan celana biru berada di jalur yang salah. Udah padat, si emak bikin jalan raya makin macet karena di tengah jalan melawan arah dengan sangat percaya dirinya. Waktu ditegur pengendara motor lainnya, si ibu malah marah-marah sambil nunjuk-nunjuk. Bu, ibu udah sadar salah arah, ngeyel, nggak pakai helm pula. Kasian loh bu itu, bu anak kecil. Bagi para pemuda, video berikut jangan ditiru ya. Seorang pria terlihat mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan berujung terjatuh. Bukannya langsung angkat motornya, dia malah ngamuk-ngamuk di tengah jalan. Belum lagi motor yang gak salah ditendang-tendang, diinjek, sambil marah-marah gak karuan. Akhirnya ada dua siswi yang berusaha menenangkan dan seorang bapak-bapak yang mengangkat motor tak berdosa tersebut. Walah tolele, lagi banyak masalah apa gimana? Jangan diulang ya. Pak, punten ya Pak. Salut sama mbak-mbak dalam video berikut. Di sebuah angkutan umum yang mendapati seorang pria bertopi merah dengan tindak tanduk mencurigakan. Benar saja, ternyata pria bermasker itu merupakan seorang pencopet yang sedang menyasar bapak paruh baya di dekat pintu. Untung aja ada wanita mau manggil si bapak, dan ketika menoleh, pencopet tersebut langsung mengambil tas yang tadinya digunakan untuk menutupi tangan saat beraksi. Sontak tahu aksinya gagal, si pencopet malah marah dan memukul kamera ponsel dengan tasnya. Terima kasih ya Mbak, Indonesia memang butuh banyak orang baik seperti kamu. Buat pencopet, kapokmu kapan? Cari duit tuh yang halal, cari kerja, bukan jadi pencopet. Semenjak virus COVID-19 menjangkiti dunia, salah satu yang wajib digunakan adalah masker untuk mengurangi penularan virus melalui udara. Nah, jadi wajar aja kalau ada yang tidak bermasker ditegur. Tapi apa jadinya kalau ditegur malah marah-marah? Yang lain-lain aja dulu, Pak. Yang dari Jakarta ini banyak, Pak. Ini Jakarta ini, Pak. Stop ini. Kita rakyat kecil yang Bapak Presiden. Dua pria bermotor ini contohnya.
Dihentikan oleh Satpol PP karena berkendara tanpa masker. Si bapak malah marah-marah nggak terima. Sampai saat ditengahi oleh prajurit marinir TNI AL, si bapak masih terus marah-marah. Mengaku warga sekitar sampai menunjuk-nunjuk wajah anggota. Masjid bapak tutup, orang bapak tutup. Usut punya usut, setelah dibawa ke kantor polisi terdekat untuk dimediasi, akhirnya kedua orang tersebut meminta maaf atas tindakannya yang tidak berkenan. Lagian sih Pak, ada-ada aja. Diminta pakai masker, ngakunya warga setempat. Emang corona pilih-pilih tempat apa gimana ya?